Shalom anak-anak, kembali lagi dengan Miss Moren. Saat ini kita mulai lagi kembali ke pembelajaran yang ke-5 ya. Kita masuk di pembelajaran 5, tolong kalian buka halaman 154 ya. Di sini kalian sudah lihat gambar ya. Walaupun tidak seperti bagus di buku, tapi yang jelas kalian bisa memahami lah ya. Sekarang kita masuk lihat di daur air. Kita dapat mengamati banyak perubahan benda di alam. Salah satunya adalah peristiwa hujan. Pada peristiwa hujan terjadi beberapa perubahan benda. Coba kamu amati gambar berikut ini. Nah, di sini kalian lihat ada gunung, ini hujan ya. Kemudian ini tanda panah ke atas, ini penguapan, ini air, kemudian ini awan dan ini ada matahari. Sebentar Mas jelaskan. Sekarang perhatikan penjelasan yang di bawahnya, di bawah gambar ya. Kalian lihat air hujan berasal dari air yang ada di permukaan bumi. Proses terjadinya hujan berawal dari penguapan air di sungai, danau atau laut ya. Pada peristiwa penguapan, air yang berwujud cair berubah menjadi uap yang berwujud gas. Uap air berkumpul menjadi butiran-butiran air di angkasa dan membentuk awan. Awan-awan terus terbentuk dan angin membuat awan-awan kecil berkumpul menjadi besar hingga bertambah tebal dan gelap. Nah, butiran-butiran air kemudian membeku dan berubah menjadi kristal es. Kristal es terus bergerak, bertabrakan dan saling melekat sehingga bertambah besar dan berat. Karena sudah terlalu berat, kristal es pun berjatuhan. Jika suhu udara bawahnya berada di bawah titik beku, maka kristal es akan turun berupa kepingan salju. Jika suhu udara di bawahnya hangat, maka kristal es akan turun berupa air hujan. Lokasi terjadinya hujan tergantung pada pergerakan angin. Sekarang kalian lihat di sini ya. Pada saat hujan ya, air hujan turun ke permukaan bumi. Nah, yang menutupi yang namanya ada danau, ada sungai, ada laut ya. Pokoknya ada air itu ada, kemudian air ini berbentuk cair ya. Nah, dia menguap. Cair kemudian menguap, nah berubah wujud ya menjadi gas. Ya, dia menguap hingga membentuk titik-titik ya, butiran-butiran awan kecil yang akhirnya menjadi awan besar ya. Nah, setelah menjadi awan besar, kenapa dia menguap? Karena adanya sinar matahari ya. Karena ada sinar matahari, maka air ini menguap menjadi butiran-butiran kecil yang menguap menjadi membentuk awan. Nah, ketika awan sudah besar, sudah berat ya, yang kalian suka lihat ya, misalnya udah agak gelap, nah itu tandanya hujan, sudah mulai turun hujan. Nah, yang tadi dikatakan di sini, jika udara di bawah hangat ya, jika suhu di bawahnya hangat, maka kristal es akan turun menjadi air hujan. Tetapi kalau kristal es akan turun jika titik beku ya, di bawahnya berada di titik beku, maka yang akan turun adalah salju atau butiran es ya, kristal es. Nah, itu kalau yang salju yang ada di luar ya, tapi kalau di Indonesia pada umumnya air hujan. Tetapi yang pernah katakan kepada kalian bahwa musim di Indonesia itu ekstrim. Jadi agak sulit ditentukan ya kapan musim hujan, kapan musim kemarau. Nah, seperti kemarin yang dikatakan bahwa terjadi hujan es di atas gunung Selamat. Nah, itu kan kita tidak bisa prediksi ya. Jadi seperti inilah yang namanya daur air. Nah, kemudian kita lihat ke halaman 155. Perhatikan di sini. Pada peristiwa terjadinya hujan terjadi 4 kali proses perubahan benda. Lengkapi tabel berikut dengan perubahan benda tersebut sesuai teks sebelumnya. Sekarang perhatikan. Yang pertama di sini benda asal adalah air. Wujudnya kalian tulis cair.
berubah menjadi uap air, wujud bendanya adalah gas. Kemudian perubahannya kalian tulis mengembun, ya. Nomor 2, uap air. Wujud bendanya gas. Kemudian berubah menjadi butiran air awan. Wujud bendanya padat. Perubahannya adalah menghablur, ya. Kemudian benda nomor 3, butiran air. Wujud bendanya adalah cair, berubah menjadi kristal es, ya. Berubah menjadi kristal es, bentuknya padat. Nah, perubahannya adalah membeku. Kemudian yang nomor 4, kristal es. Wujud bendanya itu padat, berubah menjadi hujan. Wujud benda cair, ya. Kemudian perubahannya adalah mencair. Jadi nanti kalian tuliskan di tabel yang ada di sini, ya. Yang tadi sudah Miss bacakan, ini kalian tuliskan. Kemudian lihat di ayo menulis. Tuliskan kembali proses terjadinya hujan secara singkat dalam 4 kalimat. Kalian tuliskan nomor 1. Matahari bersinar, air laut menguap membentuk kristal-kristal es, garis miring butiran-butiran air. Nomor 2, kristal-kristal es atau butiran-butiran air terbawa oleh angin, membentuk awan-awan kecil yang lama-kelamaan menjadi besar dan bertambah tebal dan gelap. Kemudian nomor 3, sehingga kristal es terus bergerak, saling melekat, ya, saling melekat hingga bertambah besar dan berat. Yang keempat, karena sudah terlalu berat, maka kristal-kristal es akan turun berupa kepingan salju. Jika suhu udara di bawah hangat, maka kristal es akan turun berupa air hujan. Nah, ini semuanya kalian bisa tuliskan di ayo menulis yang tadi sudah Miss katakan. Oke, sekarang lanjut ke pelajaran matematika, dibuka halaman 156. Nah, di sini kalian perhatikan jam menunjukkan pukul 12.30, tanda sekolah usai. Saat itu hujan masih turun dengan deras. Hujan turun sejak pukul 8.45. Anak-anak yang tidak membawa payung menunggu hujan reda. Berapa lamakah hujan turun? Nah, kalian perhatikan. Di sini dari pukul 8.45 ya ke 9, jam 9. Berarti waktunya adalah 15 menit ya. Dari jam 9 ke jam 12 adalah waktunya 3 jam. Kemudian dari jam 12 ke jam 12:10 itu 10 menit ya. Nah, kemudian perhatikan setiap perubahan angka, perubahan jarum panjang, misalnya dari angka 9 ke angka 10 itu 5 menit, ya kan? Nah, pergerakan jarum jam dari pukul 8.45 ke pukul 9, nah angka 9 ke 12 itu kan ada 3 ya. Jadi 9 dari 9, 10, 11, 12 ya. Ada 3 angka yang harus dilewati hingga pukul 12, maka 3 dikali 5 adalah 15 menit. Kemudian setiap perubahan satu angka pergerakan jarum pendek, misalnya dari angka 9 ke angka 10. Nah, ingat bahwa 1 jam itu 60 menit ya. Nah, jadi pergerakan jarum pendek dari jam 9 ke pukul 12 itu juga 3 jam. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3 jam. Pergerakan jarum panjang dari 12 ke pukul 12:10 itu dari angka 12 berarti ke angka 2 hanya 2. Berarti 5 menit kan? Dari 1 ke 2 itu 12 ke 1 itu 5, 1 ke 2 5. Jadi 2 kali 5 itu 10 menit. Jadi lamanya hujan turun adalah 15 menit ditambah 3 jam ditambah 10 menit sama dengan 3 jam. 15 menit 10 ditambah 10 menit totalnya adalah 3 jam 25 menit. Nah, nanti kalian kerjakan, perhatikan di ayo berlatih halaman 157. Kalian perhatikan ya. Nanti Miss gambarkan di belakang, kita sama-sama kerjakan. Nah, sekarang perhatikan ya, matematikanya nomor 1 yang jam. Gambarlah jarum jam dan tuliskan pukul berapakah waktu yang tepat. Nah, di sini 45 menit sebelum pukul 9 adalah pukul titik-titik. Nah, di sini dia sudah ditulis pukul 9. Kita tentukan jamnya, jarumnya. Ya, jarum panjang di angka 12, jarum pendek
9. Nah, di sini dibilang bahwa 45 menit sebelum jam 9. Berarti kalian mundur ya. Dari 12 ke sini kan 15 menit, ke angka 6 lagi itu 30 menit. Kemudian ke angka ditaruh di angka 3 tambah 60 tambah 30 menit berarti tambah 15 menit berarti 45 menit ya. Jadi di sini 8 pukul 8 15 menit ya. 15 menit. Pukul 8 15 menit. 08 15 menit. Hasilnya di sini ya. Jadi kalian tulis soalnya 45 menit sebelum pukul 9 adalah pukul 8.15 menit ya. Kemudian nomor 2, 3, dan 4 kalian kerjakan, lanjutkan di rumah. Sekarang perhatikan yang nomor 2. Yang pertama soalnya hitunglah lama hujan berikut dalam satuan menit ya. Hujan turun pada pukul 1.20 dan berhenti pukul 1.48. Berapa lama hujan turun? Nah, kalian perhatikan. 1.48 pukul 1.48 dikurang pukul 1.20 menit. Dikurangi jadi 8 kurang 0 8. 4 kurang 2 2. Karena yang ini 1 kurang 1 sudah tidak bisa, berarti 28 menit ya. Jadi lama hujan turun 28 menit. Nah, sekarang perhatikan yang nomor 2. Di sini pukul 23:05 hujan reda. Ingat 23 itu adalah malam hari ya. Kemudian 23 itu jam 11 malam ya. Pukul 1.20 hujan turun lagi. Berapa lama hujan reda? Nah, pukul 1 itu pukul dini hari ya. Subuh, tapi masih gelap sekali. Jadi bisa dikatakan waktu dini hari. Otomatis kalian mundur hitungnya. Karena yang jam 1.20 ini adalah subuh atau dini hari. Sementara 23 ini adalah malam hari. Berarti kalian mundur ya. Nah, dari 1 ke 00 atau 12 itu 1. 12 ke 11 2. Jadi 2 jam ya. Nah, 20 dikurang 5. 20 menit dikurang 5 menit ada 15 menit. Ya. Jadi nomor 2 berapa lama hujan reda? 2 jam 15 menit ya. Sekarang kalian balik halaman 158 masuk di pelajaran PKN. Hujan masih turun hingga waktu sekolah usai. Hari itu Made membawa payung dan jas hujan. Made pun menggunakan jas hujannya saat pulang. Di jalan Made bertemu Dandi sedang berteduh di bawah pohon. Made meminjamkan payungnya kepada Dandi. Nah, sekarang kalian lihat yang ini ya. Nih, kalian lihat di situ Made terlindung dari hujan karena dia memakai jas hujan. Ya, dia memakai jas hujan dan juga dia bawa payung. Sementara di gambar berikutnya, Made meminjamkan payung kepada Dandi. Nah, nomor 1 dan nomor 2 ini ya, ini PR kalian lanjutkan kerjakan di rumah. Jadi kalian hari ini Miss berikan PR dari halaman 157 dan 158 ya. Kemudian sama tadi tugas di halaman 152. Jadi ada 3 PR yang akan ditunggu. Oke anak-anak, terima kasih semuanya. Jangan lupa kalian tetap berdoa supaya pandemi ini segera berlalu, dan jangan lupa kalian tetap harus cuci tangan, jaga kesehatan, tetap jaga jarak, memakai masker, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Terima kasih semuanya, terima kasih mama papa yang sudah mendampingi anak-anak di rumah dalam belajar. Terima kasih untuk semuanya. Jaga kesehatan ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Bye bye.